Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sagi Ramdan dengan NIM 191134128 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis semester 6. Di sini teman-teman sudah tahu belum ya mengenai apa itu kromatografi kertas, fungsinya dan cara kerjanya? Kalau belum, ayo kita belajar sama-sama. Kromatografi kertas adalah metode pemisahan dengan kerja dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang hasil kerja kedua fase ini berupa rambatan warna yang dapat terlihat pada kertas kromatografi dan bercak yang ada untuk membandingkan antara totolan dari sampel dan totolan dari baku. Komponen sampel akan terpisah bergantung pada kekuatan absorpsinya pada fase diam versus kelarutannya pada fase gerak. Metode ini adalah teknik yang berguna karena relatif cepat dan hanya memerlukan sedikit bahan uji. Pemisahan dalam kromatografi kertas melibatkan prinsip yang sama seperti kromatografi lapis tipis. Nah, teman-teman pasti masih bertanya-tanya mengenai kegunaannya dalam kehidupan. Nah, kromatografi kertas ditemukan pertama kali oleh Martree, Konsden, dan Gordon. Awalnya metode ini diterapkan untuk analisis campuran asam amino dengan sukses besar. Karena asam amino memiliki sifat yang sangat mirip dan asam amino larut dalam air dan tidak mudah menguap, tidak mungkin didistilisasi. Pemisahan asam amino adalah masalah paling sukar yang dihadapi kimiawan di akhir abad 19 dan awal abad 20. Jadi, penemuan kromatografi kertas merupakan berita yang sangat baik bagi mereka. Udah penasaran belum dengan cara kerjanya? Ayo sama-sama kita lihat videonya. Baik teman-teman, di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam uji kromatografi kertas ini. Yang pertama yaitu 2 cup gelas, kemudian air, lalu etanol, kemudian 3 spidol warna berwarna orange, hijau, dan ungu, kemudian kertas HVS. Di sini saya telah memberikan batas atas dan batas bawah pada kertas HVS ini. Batas bawahnya setinggi 1 cm dan batas atasnya 5 cm. Hal yang pertama akan kita lakukan yaitu menuangkan pelarut pada masing-masing cup gelas. Lalu, lakukan pelabelan pada masing-masing cup gelas. Setelah itu, totolkan spidol warna pada kertas HVS yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya yaitu masukkan kertas HVS pada masing-masing cup gelas dengan aturan yaitu jangan sampai garis bawah terkena secara langsung dengan pelarut atau air dan alkohol tersebut. Tunggu sampai pelarut mencapai batas atas pada kertas HVS dan lakukan pembacaan hasil. Di sini pewarna dari etanol telah mencapai batas atas terlebih dahulu, maka dari itu dikeluarkan duluan. Kertas HVS yang telah diangkat dilakukan pengukuran agar dimasukkan dalam rumus jarak sampel. Setelah hasil dari jarak sampel dan jarak pelarut didapatkan, kemudian masukkan dalam rumus RF.
Nah, itu tadi cara kerja kromatografi kertas. Perlu teman-teman tahu bahwa ketika sampel bahan kimia berwarna ditotolkan pada kertas saring, pemisahan warna-warna dari sampel akan terjadi ketika ujung kertas dicelupkan ke dalam pelarut. Pelarut berdifusi menaiki kertas, melarutkan berbagai molekul dalam sampel sesuai polaritas molekul solut dan pelarut. Jika sampel mengandung lebih dari satu warna, artinya terdapat lebih dari satu macam molekul di dalamnya. Oleh karenanya, perbedaan struktur kimia untuk masing-masing molekul, probabilitas, perbedaan polaritas sekecil apapun pasti ada, yang akhirnya berujung pada perbedaan kelarutan dalam pelarut. Ketidaksamaan kelarutan dalam pelarut dan afinitas adsorpsi pada fase diam akan menghasilkan perbedaan letak noda masing-masing warna. Semakin tinggi kelarutan molekulnya, semakin jauh migrasinya pada kertas. Jika suatu bahan kimia bersifat non-polar, ia tidak akan larut dalam pelarut yang sangat polar. Begitu pula sebaliknya untuk bahan kimia yang sangat polar dalam pelarut yang sangat non-polar. Hal yang sangat penting untuk dicatat adalah ketika menggunakan air, suatu bahan yang sangat polar sebagai pelarut, warna yang lebih polar akan berada pada posisi yang lebih tinggi daripada kertas. Hasil pemisahan dianalisis berdasarkan harga atau nilai faktor retardasi pada masing-masing noda, bercak, atau spot yang dihasilkan pada pelarut yang sama. Apabila diperoleh jarak noda yang sama dengan sampel standar, berarti sampel yang dianalisis sama dengan sampel standar. Perhitungan nilai RF dilakukan dengan cara membagi jarak yang ditempuh zat terlarut dengan jarak yang ditempuh pelarut. Mengidentifikasi noda-noda dalam kertas menggunakan harga RF atau retardation factor yang didefinisikan sebagai RF sama dengan jarak yang ditempuh sampel dibagi jarak yang ditempuh pelarut. Jika nilai RF suatu larutan adalah 0, solut tetap berada pada fase diam dan oleh karenanya tidak bergerak. Namun, jika nilai RF adalah 1, artinya solut tidak mempunyai afinitas terhadap fase diam dan bergerak sesuai dengan gerakan pelarut, hingga garis depan. Pada pelarut etanol, jarak sampel hijau yaitu 4 cm dengan pemisahan komponen warna kuning, hijau, dan biru. Jarak sampel ungu yaitu 1,8 cm dengan pemisahan komponen warna yaitu ungu dan biru. Dan jarak sampel jingga yaitu 3,6 cm dan tidak terjadi pemisahan komponen warna. Dengan jarak pelarut 5 cm, jika dimasukkan dalam rumus maka hijau nilai RF-nya yaitu 4/5 sama dengan 0,8 cm, ungu nilai RF-nya yaitu 1,8/5 sama dengan 0,36 dan jingga nilai RF-nya yaitu 3,6/5 sama dengan 0,72. Sedangkan air, jarak sampel yang didapat yaitu hijau 4 cm dengan pemisahan komponen warnanya yaitu hijau tua dan hijau muda, ungu 1 cm, pemisahan komponen warnanya yaitu ungu dan biru, dan jika 4 cm tidak terdapat pemisahan komponen warna. Dengan jarak pelarut yaitu 5 cm. Jika dimasukkan dalam rumus yaitu hijau nilai RF-nya 4/5 sama dengan 0,8 cm, ungu nilai RF-nya yaitu 1/5 sama dengan 0,2 cm, dan jingga nilai RF-nya yaitu 4/5 sama dengan 0,8 cm. Itu dia tadi teman-teman uji kromatografi kertas yang telah saya lakukan. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat bermanfaat bagi pengetahuan teman-teman. Terima kasih.